Jumpa lagi bersama Bunda Megi dan Bunda Cici di video pembelajaran kelompok usia 3 sampai 5 tahun kelas Home Base. Nah, mengingatkan untuk mama, papa, orang tua yang menuntun anak-anak kalau dorang Mbak Uni lewat YouTube, lewat akun PPA ID 0281 Upus Iamang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Tekan lonceng supaya setiap ada video pembelajaran dari akun PPA boleh muncul, boleh ada notifikasi orang tua. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sebelum torang memulai torang pembelajaran video hari di saat ini, jangan lupa sedia apa dulu Bun? Alkitab dengan alat tulis. Ya, sedia semua? Sudah toh? Ya. Bunda jemput semua bangkit berdiri. Berdiri semua. Semangat toh. Nama Tuhan. Lagu Satu-satu Aku Sayang Ibu. Bunda yakin pasti semua adik-adik di rumah so tahu itu. Ya pasti Bunda dorang so tahu semua tuh lagu ya. 1, 2, 3. Satu-satu aku sayang ibu, 2 juga sayang ayah, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Satu-satu aku sayang ibu, 2 juga sayang ayah, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya adik-adik masih semangat? Masih. Ya pasti masih semangat ya. Turang menyanyi lagi dengan lagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torang ini ada belajar tentang menyanyi lagu angka-angka karena torang mau belajar mengenal angka dengan huruf. Jadi torang menyanyi apa Bun? 1, 2. So tahu lagu ini? Bunda yang tahu? Belum tahu, orang belajar ya, belajar sama-sama. Oke. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh senang. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh senang. Ya adik-adik, senang tuh? Pasti dorang semangat sama yang itu lagu, semangat bangun pagi ke sekolah walaupun sekarang torang dibatasi dengan keadaan boleh ke sekolah. Namun tuh adik-adik pasti bunda-bunda PAUD, bunda-bunda TK, ada kirim tugas, belajar di rumah. Daring, jadi mesti semangat biar torang belajar di rumah. Ya, adik-adik sebelum torang mau berdoa, torang menyanyi lagi satu lagu lagi. Masih semangat, masih tetap berdiri, belum ada tumpah duduk-duduk. Masih berdiri. Jangan loyo-loyo, mesti semangat. Sedangkan Bunda Cici dan Bunda Megi di sini masih tetap semangat. Untuk adik-adik yang ada di rumah. Semangat ya. Torang menyanyi lagu tuh. Satu jari kananku, satu jari tahu tuh atau adik-adik ada yang belum tahu, torang belajar sama-sama di sini. Oke. Ya, 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari tanganku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera kecil. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, lalu ku berdoa. Sudah sikap doa semua, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan, untuk kesehatan dan kekuatan yang senantiasa Engkau berikan kepada anak-anak, adik-adik yang ada di rumah, juga kepada orang tua, keluarga yang senantiasa menemani dan menjaga mereka. Juga untuk kami bunda-bunda yang ada saat ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan dalam kami menjalankan tugas kami di hari ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Bunda Sofi dan Bunda Sinta yang akan membawakan materi saat ini. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan dan sukacita ketika mereka membawakan materi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa kami. Kami serahkan seluruh kegiatan kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah dipersilakan duduk. Silakan duduk, Torang akan terima materi. Dan materi ini akan dibawakan oleh Bunda Sofi dan Bunda Sinta. Hai adik-adik di rumah. Jumpa lagi dengan Bunda Sofi dan Bunda Sinta di pembelajaran di bulan Maret. Ya. Saat ini torang akan memulaikan itu materi Kang. Tadi kan sudah diawali dengan menyanyi, berdoa, macam-macam lagu ya. Jadi sekarang adik-adik di rumah so semangat mau dengan semangat materi? mau belajar toh? Ya, semangat, semua semangat. Pasti so semangat, sobat goyang-goyang dengan Bunda Cici dan Bunda Megi tadi. Pasti. Pasti tuh adik-adik di rumah semangat menerima sekali mau menerima di hari materi. ini. Ya. Sekarang torang materi Bunda Sinta apa kok TN? Tentang kisah penciptaan. Kisah penciptaan ya. Tuhan Yesus mengadakan penciptaan di dunia ini. Sebelumnya sama dia sekarang ada torang semua, ada rumah, ada tumbuh-tumbuhan, binatang. Di itu semua Tuhan ada kasih ciptakan. Selama berapa hari Bunda? 7 hari. Ya, DP Kisah hari pertama apa Bunda? Tuhan menciptakan petang dan pagi. Itu petang dan pagi bagaimana Bunda? Malam atau gelap. Itu petang dan itu pagi itu terang siang. Atau ya. Hari kedua apa Bunda Sofi? Hari kedua Allah menciptakan langit. Langit di mana? Di atas atau di bawah Bunda Sinta? Di atas no Bun? Di atas. Orang lihat ke atas itu di atas langit. Tuhan ada ciptakan di hari yang kedua. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Itu daratan terus orang ada bajalang ini di atas daratan, Kang. Di lautan itu ada apa Bunda? Kalau lautan ada apa Kang? Adalah air. Di lautan ada air. Pernah mandi di laut? Nah Bunda Sinta? Pernah nomornya di laut di kolam. Tenggelam torang cuma di pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir atau di kolam Kang itu. Dan hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit. Apa Bunda Sinta? Apa itu di langit? Apa tuh yang ada di atas langit? Matahari, bulan dan bintang. Kalau matahari itu menandakan apa Bunda Sofi? Di siang hari ya. Kalau malam hari ada itu bulan dan bintang. Ya. Hari yang kelima apa Bunda? Ada binatang di udara dan di laut. Di laut dan binatang di udara apa? Coba. Tuh jabat terbang. Itu ada burung, kupu-kupu, dan lalat. Pokoknya tuh terbang semua. Dan yang di laut apa itu orang jam makan tiap hari?
Ikan. Ada banyak jenis ikan. Jenis ikan yang ada di Bunda laut. Sinta yang paling suka ikan apa? Coba. Ikan apa? Merah-merah itu Bunda Sofi. Aduh, mahal Ona Mar sedap kan? Sedap. Dan abis semua itu jenis-jenis tumbuhan di darat. Dan hari yang ke-6 Tuhan menciptakan apa Bunda Sinta? Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan binatang di darat. Jadi siapa tuh manusia? Ya, torang semua bunda-bunda, adik-adik, orang tua, oma, opa, kakak, semua adik, manusia, ya. Dan juga binatang di darat. Contoh, banyak. Orang dia pelihara di rumah. Apa? Anjing, kucing, ada kuda, sapi, banyak sekali, ayam, ayam, bermacam-macam. Pasti adik-adik tahu, Kang, semua, Kang. Dan Bunda Sofi, hari yang ke-7, hari yang terakhir Tuhan apa itu? Tuhan berhenti menciptakan semuanya dan memberkati dan menguduskan semua ciptaannya. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya. Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Bunda Sinta, hari pertama kalau orang biasa kalau hari pertama hari apa aja bilang itu? Hari Senin. Hari kedua Selasa. Hari ketiga Rabu. Hari keempat Kamis. Hari kelima Jumat. Hari keenam Sabtu. Dan hari ke-7 Minggu. Ya, hari ke-7 hari Minggu. Apa? Orang di situ karena beribadah. Karena tuh 6 hari sebelumnya itu Tuhan kasih izinkan orang manusia untuk bekerja, berkegiatan, mencari nafkah. Belum tentu itu hari ke-7 orang lagi berhenti bekerja. Bukan berarti berhenti bekerja, ya tetap ada pekerjaan Tuhan di rumah. Ingatkan untuk tetap datang bersekutu, mengingat Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita selama 6 hari. Berkat semua yang Tuhan beri, orang mesti syukuri. Dan orang mesti ingat terus itu Tuhan Yesus. Jangan orang terima berkat dari Tuhan, orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ciptakan manusia itu semua sempurna, di mata Tuhan, berkuasa di atas segala ciptaan Tuhan yang lain, binatang, tumbuhan, orang semua Tuhan dah kasih hikmat untuk orang mau melaksanakan memelihara yang Tuhan ada kasih apa yang Tuhan ciptakan kepada kita. Sama yang tadi Bunda Sinta ada dengar tuh Bunda Cici dan Bunda Megi bilang, tuh orang mau belajar angka-angka dan huruf-huruf. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa Mama, Papa kasih ajar Oma 1 sampai 10. Orang anak-anak semua pintar. Paling kalau bunda-bunda mau pergi di rumah, so pintar, mau tanya, coba hitung 1 sampai 10. Coba hitung, orang so lancar semua. A sampai Z. Paling dorang ya. Orang yakin pintar. Itu adik-adik home base 35 tahun pintar-pintar. Karena orang tua juga selalu mendampingi mengajar anak-anak menjadi yang lebih baik. Anak pintar semua. Bunda, orang ini ada ayat hafalan. Ada lagi. ayat hafalan. Ya, di mana itu? 1 Yohanes 4 ayat 19. Coba adik-adik di rumah buka dulu tuh Alkitab. Suruh Pak Mama buka Alkitab atau Pak Kakak atau di rumah. 1 Yohanes 4 ayat 19. Bagaimana dia bunyi? Kita mengasihi karena Allah lebih mengasihi kita. Ulang Bunda Sofi. Ulang. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi
Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jangan lupa ya. Jangan lupa orang tua kasih ingat kepada Pak orang Ade tua supaya untuk selalu mengingatkan kepada adik-adik agar supaya hafal. Bunda-bunda mau pergi di yang rumah so boleh bahafal. mau Tapi bertanya nih. umumnya semua so tahu so bahafal. pinter dorang ya, jago-jago dorang. Bagi yang adik-adik yang masih kecil, dorang tetap sabar untuk membimbing supaya dorang mau ikut. Ya, demikian materi di bulan Maret ini. Bunda Sofi dan Bunda Sinta harap adik-adik boleh mengerti. Ya, Tapi demikian materi saat ini. Torang mau panggil itu Bunda Megi dan Bunda Cici. Hai Bunda. Hai. Hai adik-adik. Bagaimana tadi tuh materi? Jadi ada belajar tuh kisah penciptaan ketika Tuhan menciptakan torang dunia semua. dari hari pertama sampai hari ke-7. Sebelum torang mau mengakhiri torang kegiatan, Bunda mau undang adik-adik di rumah berdiri semua. Torang masih mau semangat lagi nama Tuhan. Sudah berdiri. Berdiri semua. Torang mau menyanyi. Ini namanya jari jempol. Itu tuh sebanyak kali bunda-bunda ada kasih menyanyi waktu kunjungan di rumah. Oke, siap? 1, 2, 3. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Saya kalau berdoa jangan ngobrol-ngobrol. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Saya kalau berdoa jangan tunjuk-tunjuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Saya kalau berdoa jangan setengah-setengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Saya kalau berdoa jangan nangis-nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Saya kalau berdoa jangan keliling-keliling. Ini namanya jari-jari. Ini namanya jari-jari. Apa kata jari-jari? Saya kalau berdoa jangan lari-lari. Sudah siap berdoa sama dengan itu lagu. Jangan kalau berdoa jangan apa Bun? Pertama jangan baca cerita. Kedua jangan coba tunjuk-tunjuk. Jangan korek-korek teman atau korek-korek adik ada di sebelah. Habis itu ketiga jangan setengah-setengah aja berdoa pada Tuhan. Mesti sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan. Dan yang keempat, kalau sementara berdoa jangan menangis. Oke adik-adik. Dan yang terakhir, kalau orang berdoa jangan keliling-keliling ke sana kemari. Ada tuh adik-adik kalau Bunda Jaiko ibadah dang. Ada tuh adik-adik sementara berdoa jalan-jalan ke sana kemari. Tapi kalau orang berdoa harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Duduk manis tuh, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Berdoa Bapa kami ya. Adik-adik so tahu tuh semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, aku datang padamu. Tuhanku yang maha murah, dengarlah sembayangku. Ajar aku terus mengikut jejak kaki Tuhanku. Serta berikan juga takut akan Dikau Allahku. Amin. Ya, adik-adik di rumah demikian terampil kegiatan. Namun bunda-bunda
Ya enggak bosan-bosan kasih ingat adik-adik di masa pandemi ini. Iya betul Bunda. Tuh 3M. Apakah itu? Menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan yang terakhir jangan lupa masker. Torang tidak Bunda lagi. Pakai masker torang. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah, demikian torang kegiatan di bulan Maret ini. Sampai berjumpa di bulan berikutnya, bulan April. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Halo adik-adik, salam jumpa. Kita lagi hari ini akan mengikuti pelajaran di kelas PPA di usia 6-8 tahun. Nah adik-adik, Bunda harap adik-adik semua ada sehat-sehat toh. Salam sehat dari bunda-bunda yang ada di kelas usia 6-8 tahun. Nah kita akan mulaikan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya Tora akan mau memuji Tuhan. Torang menyanyi lagu yang berjudul Harta yang paling berharga adalah keluarga. 2, 3. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Ya, adik-adik, torang semua punya keluarga toh di rumah, ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Dan torang semua punya rumah toh. Adik-adik tinggal di mana? Tinggal di rumah. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini DP judul Aku dan Rumahku. Nah, torang lagi memuji Tuhan, menyanyi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. 2, 3. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah baik adik-adik, kita akan buka pelajaran kita hari ini dengan doa. Dan untuk doa akan dibawakan oleh Bunda Linda. Halo anak-anak, apa kabar? Di siang hari ini kembali lagi bunda-bunda yang ada di kelompok usia 6-8 tahun. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang indah dan bersyukur ini untuk sama-sama kita akan mau belajar. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube ini. Nah, sebelum materi hari ini kita akan mulai, Bunda Linda akan menuntun kita dalam doa. Nah, kalau anak-anak sudah siap, mari kita sama-sama kunci tangan, tutup mata, dan tunduk kepala kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kami pun tetap dalam keberkatan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan.
sehingga di siang hari ini kami dari anak-anak PPA ID 0281 di kelompok usia 6-8 tahun kembali lagi bersama-sama menjumpai anak-anak untuk pembelajaran materi pelajaran di bulan Maret ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup sehat kuat, bahkan kami terus dimampukan oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini anak-anak di kelompok usia 6-8 tahun akan bersama-sama mau belajar lewat video pembelajaran pada kesempatan ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kasih Tuhan menyertai anak-anak-Mu, membimbing mereka, memampukan mereka, memberikan mereka hikmat, kepandaian, hikmat kedengar-dengaran, agar setiap apa yang kami beri untuk anak-anak ini, mereka dapat mengerti dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan video pembelajaran di siang hari ini, di bulan Maret ini. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan menolong dan memberkati kami. Ini kami yang berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, bersiap toh untuk mengikuti pembelajaran kita di hari ini. Dan untuk tema kita di hari ini adalah Aku dan Rumahku. Mari simak kegiatan atau materi pelajaran di siang hari ini yang akan disampaikan atau akan dibawakan oleh Bunda Yuni. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, pastinya orang semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat yang diberkati, dan Bunda Yuni berharap saat ini adik-adik semua sudah siap toh? Mau dengar tuh materi pembelajaran di bulan Maret. Ya, adik-adik, saat ini tema pembelajaran kita seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Bunda Linda, yaitu berjudul Aku dan Rumahku. Ya, adik-adik, tentunya adik-adik semua sudah dikunjungi oleh bunda-bunda, Bunda Mercy, Bunda Ansya, Bunda Linda, juga Bunda Yuni yang sudah membawakan materi di bulan Maret ini. Jadi tema kita adalah Aku dan Rumahku. Ya, adik-adik, tentunya orang semua seperti yang dibilang tadi oleh Bunda Ansya, orang semua tinggal di sebuah rumah. Ya, rumah yang kita tinggali ada beberapa macam. Ada rumah papan, ada rumah beton. Ya, jadi itu semua rumah tempat kita tinggal. Jadi adik-adik, rumah kita bukan hanya sekedar rumah. Rumah yang kita tinggali adalah di dalamnya ada bermacam-macam benda. Jadi di dalam rumah ada bermacam-macam benda. Ya, adik-adik, siapa yang tahu di dalam rumah itu ada apa-apa saja? Ya, adik-adik sebutkan. Pertama ada kursi. Ya, kedua ada meja, ketiga ada tempat tidur, dan masih banyak peralatan yang ada di dalam rumah kita semua. Ya, adik-adik, di dalam rumah ada banyak keluarga yang tinggal di dalamnya. Seperti ada mama, ada papa, ada
kakak, ada adik, ada oma, ada opa. Toh? Ya. Jadi di dalam rumah ada bukan cuma adik-adik yang tinggal sendiri toh. Iya, di dalam rumah ada banyak teman. Seperti Bunda Yuni di rumah ada suami, ada bunda pi anak-anak, ada oma opa. Jadi di dalam rumah itu ada teman. Ya, seperti di dalam kita bergereja. Berkata keluarga adik-adik bukan hanya di dalam rumah. Jadi kalau kata mau bilang keluarga itu adik-adik, ada luas DP arti keluarga. Jadi kalau berkata keluarga di dalam rumah bukan cuma adik-adik sendiri, banyak teman. Seperti kalau di dalam gereja ada banyak teman-teman. Kalau di sekolah minggu teman-teman, bukan cuma 1, 2, 3, ada banyak di sekolah minggu teman-teman. Juga ada guru-guru sekolah minggu, pengasuh sekolah minggu. Ya, itu adik-adik bisa dikatakan seperti keluarga, satu rumah. Ya, begitu juga dengan ketika adik-adik berada di sekolah. Di sekolah juga bisa dikatakan keluarga adik-adik, satu rumah di dalam sekolah. Di sekolah ada siapa saja? Iya, kalau di sekolah ada teman-teman. Kalau SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada guru-guru, ada banyak lagi di sekolah, ada penjaga sekolah. Jadi adik-adik di dalam kita berada di sekolah itu juga bisa dikatakan sebagai keluarga. Nah, apalagi ketika torang berada di mana sekarang torang ini? Torang sekarang belajar di mana adik-adik? Ya, sekarang torang belajar di PPA. Jadi ketika torang berada di PPA, torang juga bisa dikatakan sebagai keluarga. Keluarga PPA ID 2081 Upus I Amang Kawangkoan. Jadi di dalam PPA juga sama seperti di rumah. Ada banyak teman-teman, sama seperti di gereja, di sekolah. Ya, jadi kalau di PPA, adik-adik tahu toh, di PPA ada banyak sekali teman-teman. Ada bunda-bunda, ada sir, toh, miss. Iya, jadi ketika kita berada di satu rumah, bukan cuma di rumah tempat orang tinggal, juga ketika kita berada di gereja, di sekolah, di PPA, orang juga boleh dibilang satu keluarga. Orang semua ada satu keluarga yang dibentuk oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ketika orang dibilang satu keluarga, orang juga adalah satu rumah. Seperti tema kita saat ini, aku dan rumahku. Jadi ketika orang ada di dalam satu rumah, orang satu dengan yang lainnya harus saling apa adik-adik? Harus saling menghargai, menghormati. Jangan lain kali kalau orang di rumah toh, lain kali kalau orang tua mau suruh, kakek kemari mau suruh, aduh banyak begini, begitu. Nah, jadi orang mesti dengar-dengaran. Sebagai adik-adik, orang harus dengar-dengaran kepada siapa? Kepada orang tua. Begitu juga dengan orang tua, harus mengasihi anak-anaknya. Jadi adik-adik, ketika orang ada dalam satu rumah,
orang harus saling menghargai, mengasihi, mencintai satu dengan yang lainnya. Musti ja baku-baku ingat, musti ja kasih baku-baku bilang kalau umpamanya hari Minggu orang mau pergi gereja, mama orang mau pergi gereja, mau pergi ibadah di gereja. Begitu juga dengan orang tua toh. Adik-adik, siap jo, semua mulai itu sekolah minggu. Jadi ketika torang berada di dalam satu rumah, torang harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Torang juga harus jaga torang pe rumah. Torang mesti urus baik-baik, mesti jaga kase bersih tu rumah. Musti ja prong-prong akang tuh bunga sama ding sekarang seoras-oras bunga tuh. Jadi torang musti hias torang pe bunga, torang pe rumah seindah mungkin supaya biarpun torang pe rumah sederhana, kalau so hias baik-baik toh pasti akan kelihatan indah. Jadi adik-adik, dengan tema kita saat ini, aku dan rumahku, torang harus apa adik-adik? Harus jaga baik-baik torang pe rumah. Baik torang pe rumah sendiri maupun torang pe rumah di sekolah, rumah di gereja, juga rumah di PPA. Ya, oke adik-adik. Iya, Bunda Yuni harap semua adik-adik yang menyaksikan materi saat ini boleh memahami dengan apa arti dari rumah tersebut. Ya, jadi adik-adik saat ini ada ayat yang akan mendukung kita dalam materi kita saat ini. Terdapat di dalam Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi, ayat pendukung kita dalam materi saat ini adalah terdapat dalam kitab Efesus 6 ayat 1 yang berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Jadi adik-adik mesti kalau so tahu hafal ini ayat hafalan supaya ketika bunda-bunda mau jemput tugas, adik-adik so siap kong. Bunda-bunda mau tanya, kalau siapa tuh adik-adik so tahu bahafal, kong dah hafal tuh ayat ini terdapat di dalam kitab Efesus 6 ayat 1. Ya adik-adik, demikianlah materi kita di saat ini. Semoga materi ini boleh lagi memberikan adik-adik motivasi juga orang tua ketika kita berada di rumah kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Nah, adik-adik, materi pembelajaran pada bulan Maret ini sudah selesai. Orang tutup dengan doa, tetapi sebelumnya itu kita menyanyi "Dalam Tuhan Kita Bersaudara". 1, 2, 3. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sikap doa, tunduk kepala, kunci tangan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh lagi ada di kegiatan belajar bersama melalui media yang ada, TV kabel, YouTube, PPA ID 0281 UPIS Yamang. Kiranya kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang di rumah, kiranya apa yang mereka belajar tadi Tuhan itu bisa
menjadi bekal dalam kehidupan mereka, masa depan mereka. Kami berdoa Tuhan buat mama papa yang selalu setia mendampingi anak-anak ini. Kiranya Engkau berkati mata pencarian mereka, aktivitas mereka setiap hari, agar supaya mereka bisa menjaga, mendidik, dan mengasihi anak-anak ini. Terutama Tuhan, kami berdoa untuk segala program rencana dari PPA ID 0281 Upus Iamang. Kiranya mari Engkau campur tangan Tuhan, agar supaya apa yang direncanakan, apa yang menjadi program itu bisa terlaksana hanya dengan campur tangan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar supaya video pembelajaran PPA ID 0281 Upus Iamang Kawangkoan bisa menjadi yang terbaik untuk PPA. Bye-bye. Hai adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji. Kak Doli diberkati, adik-adik semua di rumah juga diberkati. Ya, jumpa lagi dalam video pembelajaran oleh PPA ID 0281 Upus Iamang KGPM Sidang Sentrum Kawangkoan, kelompok usia 9 sampai 11 tahun. Ya, adik-adik yang di rumah, apakah sudah mempersiapkan diri? Ya, pastinya sudah. So mandi, so harum-harum, supaya ketika kita akan ikut dalam video pembelajaran, adik-adik dapat belajar dengan baik karena dalam keadaan sehat, karena so mandi semua. Atau masih ada tuh Bapak Pontar, masih ada Bapak Pontar Pak teman. Ya, Kak Doli harap tidak ada karena semua sudah siap untuk menyaksikan video pembelajaran di saat ini. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema untuk kelompok usia 9-11 di saat ini adalah Aku dan Sesamaku. Ya, aku dan sesamaku. Dan adik-adik dapat menyaksikan video pembelajaran ini dari TV kabel, jaringan TV kabel. Yang pertama jaringan TV kabel jaringan kasih, dan yang kedua dari jaringan TV kabel Eltrika. Dan bagi adik-adik yang menyaksikannya dari channel YouTube, yaitu di channel YouTube PPA ID 0281. Jangan lupa adik-adik untuk di like, komen, dan subscribe. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan memulaikan kegiatan pembelajaran kita, mari Kak Doli undang adik-adik untuk bangkit berdiri semua. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu sebelum kita akan berdoa. Dan untuk lagu yang akan kita nyanyikan di saat ini adalah Hati yang Gembira Adalah Obat. So tahu tuh semua adik-adik? Ya, coba diri semua, torang mau menyanyi. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
4. Ya, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, sebelum kita akan memulaikan materi kita akan awali dengan doa. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Sir Ebi. Hai adik-adik, ya ketemu lagi dengan Sir Ebi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita mulai pada materi yang nantinya akan dibawakan oleh Bunda Angel, ada baiknya kita buka dengan doa. Ya, Sir Ebi jemput semua adik-adik berdiri. Jangan lupa juga kalau ada orang tua, ya, dengan orang tua yang sementara nonton pembelajaran hari ini, untuk bersama-sama dengan adik di rumah, berdiri dan dengan sikap doa, sebelum kita belajar tentang materi, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami sungguh nyata. Nyata ya Tuhan, terbukti pada saat ini kami boleh dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami akan memulai lagi materi untuk kelas 9-11 di PPA ID 0281 Upusi Yamang. Kiranya diberikan konsentrasi kepada adik-adik di rumah, hati dan pikiran mereka dipersiapkan, sehingga apa yang diberikan kepada mereka boleh diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi juga yang akan memberikan materi, Bunda Angel, kiranya Roh Kudus selalu menyertai dia, sehingga apa yang diberikan kepada anak-anak yang untuk menjadi pembelajaran adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, pimpin terus akan kehidupan kami, anak-anak di rumah, orang tua, anak-anak di rumah, dan kami, tutor, mentor, implementer, dan staf yang ada di tempat ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum lanjut jangan lupa juga diingatkan untuk alat tulis dan perlengkapan pembelajaran disiapkan. Dan untuk materi saat ini akan dibawakan oleh Bunda Angel. Ya, halo adik-adik. Ya, adik-adik yang di rumah, Kak Angel harap sudah menyiapkan yang Sir Ebi bilang tadi nih, alat tulis menulis, itu buku atau itu ballpoint, dan jangan lupa satu lagi. Apa itu? Alkitab. Jangan orang lupa tuh Alkitab. Karena saat ini orang akan membahas materi tentang aku dan sesamaku. Berarti saya dan teman-teman saya, misalnya Kak Angel P kelas bersama teman-teman, Kak Doli P kelas, Kak Riko P kelas, dan Sir Ebi P kelas. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Angel harap adik-adik yang di rumah sudah menyiapkan yang Kak Angel bilang tadi. Dan sekarang mari torang membuka Alkitab dalam Matius 22 ayatnya yang ke-39. Sekali lagi ya, Matius 22 ayat 39. Nah sudah apa? Matius perjanjian apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Nah adik-adik mari kita lihat.
Matius 22 ayat 39 kita bacakan bersama-sama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, ada yang belum baca tadi, lagi ulang. Matius 22 ayat 39. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, itu ayat yang akan menjadi acuan untuk materi kita saat ini. Nah, adik-adik pasti telah dibagikan materi kepada adik-adik materi bulan Maret. Dan di situ ada 3 pertanyaan. Kak Angel harap semua so isi. Karena sedikit lagi Tora akan mengumpulkan itu dan kakak-kakak akan memeriksa itu. Apakah betul jawaban adik-adik? Nah, sekarang Kak Angel akan membahas tentang pertanyaan pertama. Keadaan keluargamu saat pandemi. Hai adik-adik yang di rumah. Bagaimana keadaan keluargamu saat pandemi COVID-19? Apakah ada sehat-sehat? Ya, pasti ada sehat-sehat. Apakah adik-adik yang ada di rumah masih berkecukupan untuk makanan? Ya, pasti berkecukupan karena ada PPA, ada kasih akang toh, ada kasih akang bantuan itu bahan makanan, susu, dan gula yang sudah diterima oleh adik-adik. Dan tidak lupa PPA juga menyiapkan masker untuk adik-adik yang ada di rumah untuk melindungi adik-adik bersama teman-teman ya. Sekarang Kak Angel mau tanya dulu Pak kelas Kak Doli. Hai, apa kabar adik-adik kelas Bunda Doli? Bagaimana keadaan keluargamu saat pandemi? Ya, baik, puji Tuhan. Sekarang Kak Angel akan berkunjung di kelasnya Sir Ebi. Hai, kelas Sir Ebi, apa kabar keluargamu saat pandemi COVID-19? Baik, hebat, puji Tuhan. Sekarang Kak Angel akan pergi ke kelas Kak Riko. Hai adik-adik kelas Kak Riko, apa kabar keluargamu saat pandemi COVID-19? Ya, baik, puji Tuhan. Begitupun kelas Kak Angel. Halo adik-adik. Sehat? Sehat. Keadaan keluarga sehat? Sehat, puji Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti mengisi lembar yang dijalankan oleh kakak-kakak toh. Bagaimana keadaan keluargamu saat pandemi? Ya, puji Tuhan diberkati, sehat kuat masih diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, selanjutnya Kak Angel akan menuju ke pertanyaan kedua. Bagaimana, apa perbedaan belajar di rumah dan di sekolah? Ayo, saat pandemi apa perbedaan belajar di rumah dan di sekolah? Karena biasanya orang di sekolah semua dengan teman-teman, semua terkumpul dan guru menjelaskan. Jadi orang sama-sama belajar di sekolah. Tetapi pada saat pandemi, orang harus belajar di rumah. Tapi tidak apa-apa adik-adik. Adik-adik yang ada yang belajar pun di rumah harus tetap semangat. Jangan gunakan waktu pandemi ini untuk orang santai-santai atau cuma ada tidur-tidur. Karena biasanya kan orang kalau mau sekolah, waktu belajar di sekolah bangun itu jam 6 bangun. Ada yang bangun jam 6, ada yang bangun setengah 7 toh. Tapi pada saat pandemi malah digunakan di hal-hal yang nyandak berkenan di mata Tuhan. Lain kali berdoa kalau bangun kemari berdoa Tuhan. Sekarang orang semua mulai aktivitas, jaga orang hari ini. Saya mau sekolah, jaga saya hari ini. Tapi pada saat pandemi malah orang kurang berdoa, malah orang kurang bekerja. Ada di sini yang kurang mengharapkan bantuan dari orang saat pandemi? Ya, tidak ada. Orang harus bekerja sendiri. Itu orang tua ada kan yang sekarang waktu saat pandemi
top orang japigi kobong. Nah itu bukan cuma bapigi basantai, tetapi orang bantu orang tua menanam, bantu orang tua agar kecukupan pangan kita terpenuhi. Jangan kurang udah berharap, baku harap sana, baku harap sini, sehingga orang lain kali sudah jadi malas. Malas untuk berdoa, malas untuk orang bekerja, malas untuk melakukan apapun itu. Karena Tuhan Yesus dia mau kalau dia anak-anak malas. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, orang harus rajin walau orang harus belajar di rumah. Begitupun kalau orang belajar di rumah. Tidak ada yang misalnya orang harus belajar di rumah, kong nanti tunggu tuh guru datang. Kan adik-adik yang ada di rumah pasti ada lembar yang disediakan, lembar soal. Sama ada yang PPA. Tutor-tutor telah menyediakan lembar soal untuk adik-adik. Jadi kakak-kakak harap itu adik-adik jangan DP hari kakak-kakak mau jemput baru baking tuh tugas. Atau malah ada yang bilang, aduh Kak Angel, aduh Sir Ebi, aduh Sir Riko, aduh Kak Doli, nanti nih orang susul bawa. Ada tuh begitu? Ada, karena pakai Angel ada tuh begitu. Jangan biasakan orang diri ini jadi malas karena pandemi. Karena biasanya di sekolah harus isi absen. Misalnya Kak Angel panggil, Kak Doli hadir isi absen. Pada saat belajar di rumah malah jadi malas. Nah adik-adik itu yang kakak-kakak maksud agar adik-adik tahu membedakan mana belajar di rumah dan belajar di sekolah. Dua-duanya harus tetap rajin, begitu adik-adik. Nah selanjutnya Kak Angel akan membahas tentang soal yang ketiga. Hal baik apa yang adik-adik dapati saat pandemi COVID-19? Ada enggak hal baik apa? Hal baik apa yang adik-adik dapati pada saat pandemi COVID-19? Ya pasti ada. Orang rajin menggunakan masker. Kemudian apa lagi? Orang rajin mencuci tangan. Kemudian orang tahu untuk orang mengurangi orang kegiatan. Jadi orang pemerintah bilang orang di rumah berarti itu untuk orang diri dan untuk orang sesama. Nah berkaitan dengan tema kita pada saat ini, aku dan sesamaku, itu sangat berkaitan dengan pandemi yang orang alami pada saat ini. Misalnya Kak Angel menggunakan masker, kemudian Kak Angel teman tidak menggunakan masker. Berarti yang sayang diri dan sayang sesama siapa? Kak Angel, karena Kak Angel mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Begitupun misalnya Kak Angel menjaga jarak. Sedangkan ada tuh lain baku-baku kele, selari-lari baku kele. Karena itu belum boleh. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, torang dan torang sesama harus saling mengasihi. Seperti bacaan kita saat ini, Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan bilang sayang tuh teman-teman sama dengan orang sayang orang diri. Siapa di sini yang suka sakit? Angkat tangan yang suka sakit. Ya pasti tidak ada yang suka sakit. Kalau orang tidak suka sakit, maka orang harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah utusan siapa? Tuhan. Jangan ada tuh pandang enteng. Aduh, nanti baku dapat wona dengan pemerintah baru mau bilang, aduh pakai masker jangan dapat tangkat. Oh, padahal itu harus menjadi orang kebiasaan saat ini. Untuk apa itu? Untuk melindungi diri kita dan melindungi sesama kita. Torang sayang torang diri sendiri, torang pun sayang torang punya sesama manusia. Patuhilah hukum Allah sebagaimana dalam Matius 22 ayat 39. Intinya ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Nah adik-adik, demikian untuk materi kita saat ini. Kak Angel telah menjelaskan beberapa soal yang telah dibagikan kepada adik-adik. 3 soal yang telah dibagikan adik-adik. Pertama apa? Kak Angel telah menjelaskan tentang keadaan keluarga kita saat pandemi COVID-19. Kemudian perbedaan orang belajar di rumah dengan orang belajar di sekolah. Dan yang terakhir adalah hal baik apa yang torang dapati saat pandemi COVID-19. Nah, Tuhan Yesus kiranya selalu memberkati adik-adik, maka adik-adik harus tetap mematuhi segala bentuk apa yang Tuhan suruh pada orang. Karena kalau misalnya kan pemerintah bilang nih boleh keluar kalau enggak pakai masker. Patuhin ya adik-adik, nih boleh orang berjalan-jalan ke sana kemari, lari-lari ke sana kemari, karena itu sebagai bentuk pemerintah sayang patorang. Karena pemerintah adalah utusan Allah, Tuhan Yesus kayak sayang patorang semua. Makanya torang harus sayang torang pediri dan torang punya sesama. Iya adik-adik yang dikasih Tuhan, kiranya ayat Alkitab dan apa yang telah Kak Angel jelaskan tadi, adik-adik telah menuliskannya ya. Nanti kalau kakak-kakak akan berkunjung di rumah adik-adik, kakak-kakak akan kasih berdiri tuh adik-adik mau berdiri, misalnya contoh Aprilio berdiri, Kak Angel mau kasih hafalan Matius 22 ayat 39 sesuai torompe materi ini, oke? Nanti satu-satu akan dapat giliran untuk menghafal Matius 22 ayat 39. Nah, adik-adik silakan berdiri. Nah, torong menyanyi Waktu Tuhan. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semoga waktu Tuhan pasti yang terbaik. Torang berharap, torang berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan torang akan kembali belajar seperti biasa di sekolah. Kegiatan PPA pun akan segera berjalan kalau ini pandemi selesai. Torang berdoa bersama, torang gumuli bersama supaya torang baku dapa semua rupa pertemuan tuh hari. Nah, selanjutnya torang akan berdoa untuk menutup torang kegiatan saat ini. Mari Kak Angel undang Kak Riko untuk berdoa tutup. Sebelum kita berdoa, Kak undang semua untuk bangkit berdiri kembali. Semua tutup mata, semua kunci tangan, dan kita akan berdoa. Mari berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus karena kasih-Mu dan setia-Mu dalam setiap pribadi yang kami selalu rasakan hari lepas hari. Dan buktinya ketika kami boleh melakukan kegiatan pembelajaran lewat media online saat ini, kami akan percaya ketika kami boleh saling berhadapan, saling berkomunikasi, walau hanya sebatas internet, tapi kami akan percaya semua itu adalah anugerah-Mu dalam setiap pribadi kami, Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami praktikkan ketika kami melakukan hal ini, biar Engkau memberkati anak-anak yang sudah mendengarkan, anak-anak yang sudah mengikutinya Bapa, agar semua yang dijelaskan, semua yang disampaikan boleh ditangkap, boleh dimengerti, agar anak-anak ini boleh tumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang kuat dan terlebih khusus takut akan Tuhan. Berkati juga orang tua mereka yang mengurus kehidupan mereka.
Kau berkati juga, berikan mereka, keluarga mereka kesehatan maupun kekuatan. Bukakan tingkap-tingkap langit buat kehidupan keluarga mereka agar setiap kebutuhan dicukupkan oleh Tuhan ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa, begitu juga dengan PPA yang sudah menyelenggarakan ini. Kau tetap memberkati ya Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, kekompakan agar semua yang dilakukan hanya satu saja, itu untuk menghormati dan memuliakan nama Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah anak-anak yang sudah mendengarkan Kau tetap jaga, lindungi sampai pada pertemuan yang berikut, agar anak-anak yang hari ini bisa nonton, di kemudian hari pun bisa nonton. Bahkan yang belum bisa nonton hari ini, kami akan percaya kami akan bertemu di lain waktu ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, jaga lindungi kehidupan mereka. Ini doa sembahyang kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya Kariku serahkan pada Bunda Doli. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah video pembelajaran kita kelompok usia 9 sampai 11 tahun. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang menyaksikan video pembelajaran ini dari channel YouTube PPA ID 0281. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada channel TV, baik channel TV Keluarga Jaringan Kasih, Keluarga Umbas Pinontoan, bahkan juga jaringan TV Eltrika Keluarga Laluan Rembet. Ya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak untuk kesehatan kita semua. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Pasti kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, berjumpa lagi dalam video pembelajaran saat ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Sebelum berdoa kita menyanyi bersama-sama, hati yang gembira adalah obat. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami saat ini. Saat ini lagi kami dari PPA ID 02281 anak-anak youth akan belajar lagi melalui video pembelajaran saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan konsentrasi yang baik supaya pelajaran pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Berkati Sir Charles yang akan membawakan materi pada saat ini. Kiranya diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar dan kita akan mendengarkan penjelasan melalui video pembelajaran ini yang akan dibawakan oleh Sir Charles. Namun video pembelajaran kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya, yaitu mengenai olahraga. Dan untuk penjelasan materi akan dibawakan oleh Sir Charles.
Hai adik-adik, apa kabar? Kak Charles harapkan adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, kuat. Adik-adik, pada saat ini kita akan belajar olahraga dan manfaat olahraga. Dan sebelumnya itu, sebentar kita akan melakukan kegiatan gerak senam. Oleh karena itu, adik-adik diharapkan untuk menyiapkan sepatu dan pakaian olahraga. Jangan lupa sarapan dulu sebelum kita berolahraga. Oke. Olahraga adalah suatu kebutuhan bagi kita semua. Dan juga olahraga sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Salah satunya adalah untuk mencegah tubuh kita dalam obesitas. Dan juga untuk meningkatkan kekuatan otot jantung kita agar kita tetap sehat. Dan yang utama pada saat ini adalah dengan olahraga kita meningkatkan imun tubuh kita. Oke adik-adik. Dan saat ini diundang adik-adik untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti senam gerak bersama para mentor. Ya. 5, 6, 7, 8, 4,
Bagaimana adik-adik? Apa yang adik-adik rasakan? Apa sudah keluar keringat? Nah, tubuh kita merasakan lelah. Tapi ada satu yang menjadi kelebihan dengan kita berolahraga. Apa itu? Ada itu, rasa gembira. Nah, rasa gembira itu kita dapatkan ketika orang berolahraga. Jadi, kesimpulan kita pada kegiatan olahraga kita pada hari ini adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, oke adik-adik, dan baiknya kita melakukan gerak olahraga dan dilakukan baiknya 3 kali dalam seminggu. Jadi Kak Charles mengharapkan adik-adik melakukan kegiatan olahraga untuk mempertahankan kebugaran tubuh 3 kali dalam seminggu. Oke adik-adik, kita kembalikan kepada Kak Rianti. Ya, adik-adik, demikianlah materi pembelajaran kita pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada Sir Charles yang sudah membawakan materi di kali ini. Dan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kita akan menutup video pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita menyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh lagi mendengarkan penjelasan materi dari Sir Charles. Kiranya ini dapat bermanfaat untuk adik-adik youth yang ada di PPA ID 0281. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati kesehatan kami, berkati diri kami, kiranya kami, adik-adik youth, dapat bergaul dengan baik, memilih apa yang baik, dan dapat mengendalikan diri kami untuk hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, video pembelajaran kali ini ditayangkan lewat channel YouTube PPA ID 0281. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan video ini juga ditayangkan lewat jaringan kasih TV kabel dan TV kabel L3K. Nah, adik-adik jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan berada di kerumun, dan semua harus jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.